Halo Medikers. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali telah digelar. Para pemimpin dan delegasi dari setiap negara telah hadir dan mengikuti serangkaian acara. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan dijaga oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Seperti kenyamanan dan keamanan para tokoh penting dunia, pemerintah telah menyiapkan mekanisme keamanan 3 lapis dengan membagi wilayah pengamanan ke dalam 3 ring, yakni ring 1, ring 2, dan ring 3. Lantas apa sih perbedaan di antara ketiganya? Mari kita bongkar. Pengamanan di ring 1 merupakan mekanisme pengamanan yang melekat pada presiden maupun orang-orang yang berstatus Very Important Person atau VVIP. Pasukan yang bertugas dalam wilayah ring 1 adalah pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Pas Pampres bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, maupun para tamu VVIP. Umumnya dalam menjalankan tugas, Pas Pampres terbagi atas 3 grup, yakni Grup A bertugas mengamankan Presiden RI beserta keluarga, Grup B bertugas mengamankan Wakil Presiden RI beserta keluarga, Grup C bertugas mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, serta Batalion Pengawalan Protokoler Kenegaraan atau Yonwal Protnek, Skuadron Kavaleri Panzer atau Drone Kapsar, Detasemen Musik Militer, serta beberapa detasemen pendukung lainnya. Lebih lanjut, Pas Pampres memiliki 2 fungsi dalam bertugas, yakni fungsi utama dan fungsi organik militer. Fungsi utama meliputi menyelenggarakan pengamanan pribadi VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan guna menjamin keselamatan pribadi dan melindungi jiwa VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat. Menyelenggarakan pengamanan instalasi yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan pengamanan personil, material, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan VVIP. Menyelenggarakan pengamanan penyelamatan VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang terencana dan terarah, guna melindungi serta menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemudian terjadi setiap saat. Menyelenggarakan pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan, guna mengamankan VVIP dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan. Menyelenggarakan pengamanan makanan dan medis VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan baik secara visual, laboratoris, ataupun cara-cara lain, guna melindungi jiwa raga VVIP dari bahaya yang dapat timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan benda-benda lainnya. Menyelenggarakan acara protokoler khusus yang meliputi jajar kehormatan, pasukan upacara, dan iringan musik pada upacara-upacara kenegaraan. Sementara fungsi organik militer meliputi intelijen, meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan di bidang intelijen yang meliputi penyelidikan dan pengamanan untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan operasi maupun pengamanan badan, komando, satuan, material, pemberitaan, operasi, dan kegiatan. Operasi dan latihan meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan di bidang penyiapan dan penyusunan satuan tugas untuk menyelenggarakan operasi, serta pemeliharaan dan peningkatan mutu keterampilan profesional, baik perorangan maupun satuan. Personil meliputi secara usaha, pekerjaan, dan kegiatan di bidang personil yang meliputi pembinaan kekuatan, pendidikan, penggunaan, perawatan, pembinaan kejiwaan, prajurit, tata tertib, hukum disiplin, dan pemisahan serta penyaluran. Logistik meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan di bidang penyediaan sarana dan fasilitas matfas jasa, bekang, pemberian jasa bagi perorangan, badan komando dan satuan, serta pemeliharaan personil dan peralatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Pas Pampres dibekali oleh perlengkapan. Adapun beberapa perlengkapan milik Pas Pampres, yakni Heckler dan Koch MP5, Heckler dan Koch MP7A1, pistol series Glock, dan senapan serbu pindad SS1. Di dalam perhelatan KTT G20 di Bali, kamu tidak akan asing dengan kehadiran Pas Pampres yang terus melekat pada setiap pemimpin dan perwakilan negara, serta para tamu VVIP. Sebagai satuan pengaman yang bertugas di ring 1, mereka harus siap menjadi tameng fisik terdekat.
Itulah mengapa tak jarang para pas-pampres terlihat berdiri di dekat para pemimpin dan delegasi negara, hingga bahkan berbaur dengan para tamu undangan. Pengamanan di Ring 2 merupakan mekanisme pengamanan terdalam. Wilayah pengamanan Ring 2 merupakan lokasi bagian dalam di mana sosok VVIP berada. Selama KTT G20 berlangsung di Bali, pengamanan Ring 2 dilakukan di beberapa tempat. Misalnya, di dalam Bandara I Gusti Ngurah Rai ketika para pemimpin dan delegasi negara tiba di Bali. Para satuan pengamanan yang bertugas di Ring 2 ditempatkan di dalam Hotel Apurva Camp Peski Bali. Selama KTT G20 di Bali berlangsung, satuan yang bertugas memastikan keamanan di wilayah Ring 2 adalah TNI, Satuan Tugas Pasukan Khusus atau Satgas Pasus yang tergabung dalam Komando Gabungan Terpadu Pengamanan Very Important Person atau Kogakpat PAM VVIP mengerahkan 400 personil khusus untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang mengikuti kegiatan KTT G20 di Bali. Satgas Pasus Kogakpat PAM VVIP menyiapkan dan menyiagakan operasi khusus selama operasi pengamanan VVIP dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain. Beberapa personel diantaranya juga ditempatkan di tempat penginapan dan lokasi kegiatan. Setidaknya lebih dari 14.000 personel TNI bertugas untuk mengamankan perhelatan internasional yang berlangsung selama 2 hari ini. Selain itu, sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista andalan TNI dikerahkan. Alutsista yang diterjunkan berasal dari 3 matra sekaligus. Pada unsur Satuan Tugas Udara, TNI mengerahkan 4 jet tempur, 13 helikopter, pesawat intai, dan 2 pesawat Hercules. Satgas Udara juga melibatkan 19 pangkalan udara yang terbentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, serta Kalimantan. Sementara di sektor laut, TNI Angkatan Laut mengerahkan 14 kapal Republik Indonesia bertipe kombatan. 14 kapal ini ditempatkan di sektor-sektor strategis dengan mengelilingi Pulau Bali. Setiap kapal perang ini diisi oleh pengawal kapal dan personil pasukan elit, mulai dari detasemen Jala Mangkara hingga komando pasukan Katak. Pengamanan di Ring 3 merupakan mekanisme pengamanan terluar. Wilayah pengamanan di Ring 3 meliputi bagian luar lokasi penyelenggaraan KTT G20 di Bali maupun tempat-tempat yang didatangi oleh para kepala negara dan delegasi dari setiap negara. Adapun satuan yang bertugas mengamankan wilayah Ring 3 adalah Polri. Mereka tersebar di bagian luar gedung, hotel, hingga di jalan-jalan sekitar lokasi pelaksanaan KTT G20 serta rute-rute yang pasti dilalui. Dalam menjalankan tugasnya, pihak kepolisian mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas dalam menghadapi segala situasi. Sebab Ring 3 merupakan lapisan pengamanan terluar yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebanyak 9.700 personil kepolisian diterjunkan untuk mengamankan wilayah Ring 3 ini. Menurut kamu, apakah pengamanan berlapis ini sudah maksimal, Bidigers?